kita mau closing, saya mau closing Pak setiap hari satu case. Nah, untuk saat ini saya pribadi itu bisa saya lakukan, bisa. Hanya kan ada beberapa orang mungkin waktunya tidak ada. Tapi jadi pertanyaannya, kenapa itu bisa? Kalau satu hari satu case itu kenapa bisa? Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Banyak orang bertanya kenapa bisa seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya bukan yang saat ini yang kita harus lihat. Bukan yang saat ini mudah sekali. Kenapa kita kalau di mana? Contoh kayak saya closing itu mudah sekali. Bukan itu yang dilihat sebenarnya. Yang kita lihat adalah prosesnya selama 3 tahun terakhir ini, apa yang kita lakukan. Selama 5 tahun terakhir, sebelum 5 tahun yang lalu itu apa yang kita lakukan, itu yang terpenting gitu ya. Ada namanya itu namanya cita-cita. Jadi dulu itu waktu 5 tahun yang lalu saya punya cita-cita gitu ya, bagaimana closing itu mudah, bagaimana closing itu gampang gitu ya. Nah, jadi tapi mewujudkan cita-cita itu tidak semudah itu, ada prosesnya, tidak bicara bulan, itu bicara tahun, dan memang betul-betul harus sabar juga begitu. Sabar. Nah, tapi secara kesimpulannya semuanya itu tadi yang dibilang bahas Pak Wijer, sebenarnya tidak jauh-jauh yang apa yang dibilang Pak Wijer tadi. Kan begini, logikanya adalah begini. Kalau kita punya nasabah satu, maka nasabah satu itu akan menjadi 2. Nah, itu sering saya ulang-ulangi. Terus nasabah 2 itu akan menjadi 4. Begitu seterusnya, teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita nasabah yang ada itu kita komunikasikan dengan baik, seperti itu. Karena yang tadi malam itu adalah nasabah yang 2019 sudah closing. Setelah itu saya habis bikin acara group selling, dan mereka antusias juga untuk hadir. Nah, ditambah lagi nasabah yang mengundang itu nasabah yang habis klaim. Jadi kebanyakan orang itu penasaran. Habis klaim, itu. Jadi orang banyak penasaran, dia undang keluarganya. Dan saya sudah follow up. Dan tidak segampang itu, Bu. Ibaratnya ada testimoni nih, biayanya sampai ratusan juta pakai Prudential, terus tiba-tiba kita undang keluarganya langsung closing. Tidak langsung begitu juga, ada prosesnya gitu ya. Nah, setelah acara itu saya lakukan follow up ke yang jelas begini, yang hadir itu 23 orang, hanya yang saya baru ketemu itu 5 orang. Nah, dari 5 itulah yang saya sudah follow up ke suaminya, dan ini juga luar biasa, follow up ke suaminya itu tidak segampang itu karena orang sibuk semua. Tapi setelah saya follow up semuanya, terus habis itu saya kumpul lagi tadi malam, cerita-cerita lagi. Awalnya sebenarnya dari 5 orang itu, 5 keluarga itu kan sebenarnya rata-rata kan sebenarnya closingnya itu ya, saya tahu mungkin closing dong kecil-kecil gitu ya, awalnya begitu. Tapi setelah saya edukasi lagi yang lebih bagus lagi, ibaratnya dengan faktor-faktor pendukung lain, akhirnya tadi malam itu total premi dari 3 keluarga itu intinya EPA-nya 114 juta gitu ya. Itu teman-teman. Tapi closing itu bukan langsung closing begitu saja. Ada tadi prosesnya dari tanggal 6 Mei itu saya sudah follow up memang sampai sekarang gitu. Nah, jadi ada prosesnya yang kita lakukan, dan juga itu kenapa closing, ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya apa? Pertama, kita sudah ada membuktikan bahwa kita sudah ada klaim. Terus kedua, kita sudah selama ini membuktikan bahwa pelayanan kita kepada nasabah yang ada itu tidak pernah putus hubungan. Makanya orang dengan ibaratnya keyakinannya itu ada gitu ya, untuk tentang asuransi gitu, teman-teman. Jadi closing itu bukan sekedar apa ya. Jadi kalau kita masih bicara memulai ya closing, kalau ibaratnya gini, teman-teman sini kan semua sudah punya, saya lihat sini kan rata-rata sudah punya nasabah. Oke. Jadi kalau kita sudah punya nasabah, yang terpenting adalah nasabah itu yang dijaga, yang ada saat ini.
komunikasikan. Terus yang kedua, banyak hal yang kita harus aktif. Contoh, ada informasi yang klaim atau apa segala macam, itu kita WA ke nasabah dalam bentuk edukasi ya, supaya dia lebih melekat lagi. Karena kan banyak nasabah itu kan sebenarnya 50-50. Masuk itu ya karena teman, masuk itu mungkin karena ya sudahlah ikut saja. Banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita sifatnya nasabah itu, kalau kita jadikan dia permanen atau dia sudah 100% full tentang keyakinannya tentang prudensial, saya yakin untuk tambah polis saya yakin bisa. Terus kedua, keluarganya, referensi keluarganya juga akan lebih kuat lagi gitu. Nah, itu yang terjadi kemarin itu saat punya perencanaan di awal, kita bikin acara tanggal 6 dan hasilnya luar biasa gitu ya. Hanya apakah bikin acara itu mudah? Tidak juga, karena bikin acara itu kan kita mengundang orang. Tidak segampang itu orang mau datang, kan begitu. Jadi ada sesuatu investasi yang kita harus korbankan juga, gitu. Jadi kemarin tuh acara karena supaya unik, jadi saya bikin kayak hadiah kecil-kecilan lah, kayak undian-undian kecilan begitu supaya orang datang gitu ya. Tapi dari berapa yang saya investasikan di acara itu, ya dari satu nasabah saja sudah kembali. Saya hitung sudah kembali dari satu nasabah, gitu. Sedangkan saat ini dari hasil acara itu ada 3 yang sudah closing besar. Nah itu, belum yang lain saya ketemu lagi, kan seperti itu. Jadi memang kita harus investasi di bisnis ini harus banyak sekali. Investasinya bukan uang ya, masalah investasi waktu, kita baru bangun hubungan dengan orang lain. Terus nasabah yang ada harus kita jaga. Jaga itu bukan sekedar dijaga cuma ibaratnya apa ya, dijaga terus cuma ibaratnya cuma tiap bulan cuma tanya kabar, tidak seperti itu. Menjaga itu ada informasi penting, contoh yang lagi apa, entah klaim, entah apapun itu, kita sampaikan, kita WA ke nasabah supaya dia teredukasi. Tapi saran saya, semua nasabah itu jangan juga setiap hari, minimal 2 minggu sekali atau seminggu sekali, supaya jangan dia bosan lah. Tapi informasi yang kita bagi ke nasabah-nasabah kita, informasi yang sangat-sangat powerful, bukan informasi yang terlalu apa ya, yang biasa begitu ya. Jadi 2 minggu sekali kita bagi informasi, tapi sesuatu hal informasi yang sangat-sangat powerful begitu. Bukan banyak informasi yang kita bagikan, tidak seperti itu. Jadi biasanya saya bagikan itu 2 minggu sekali, tapi yang betul-betul yang powerful gitu ya. Jadi seperti itu. Entah itu dia edukasi, entah itu dia klaim, mana-mana. Yang penting kita seleksi saja yang mana yang paling ini. Kayak kemarin kan ada klaimnya siapa itu, David Auza, siapa itu yang habis dipukul kemarin. Iya. Nah, itu powerful. Jadi kita bagikan ke dia, ke nasabah, bagikan gitu. Jadi, tapi kita bagikan itu ya contoh kayak yang baru-baru ini kan ada klaimnya siapa itu ya, istrinya mamanya Raffi Ahmad. Nah, itu juga. Tapi saran saya jangan langsung dibagi satu kali begitu. Jadi dicicil saja, minggu ini bagikan ini, minggu depan, minggu 2 minggu kemudian bagi ini. Jadi 2 orang itu ada terus dicas begitu ya, tercas terus. Jadi pada saat kita mau ajak ketemu nasabah, kita mau dia ketemu dengan kita, pada saat kita edukasi apapun yang kita edukasi, dia akan percaya. Dan begitu juga pada saat kita mau edukasi keluarganya, temannya, dia akan yakin untuk memberikan referensi kepada kita, bahkan dia bantu begitu. Begitu teman-teman. Jadi harus ada namanya mekanismenya kita bikin sistemnya supaya nasabah itu tercas terus setiap setiap 2 minggu atau dalam 1 bulan itu tercas mereka, sehingga nanti pada saat kita ada momen pas ketemu dia kita mau jelaskan Prucinta, Pruwarisan, apapun itu produknya, saya yakin kalau dia ada uang dia pasti beli gitu. Karena kita bangun hubungannya ada terus tuh, setiap 2 minggu kita ada bangun hubungan gitu. Tapi informasi yang kita bagikan itu usahakan informasi yang betul-betul bagus, bukan yang apa ya, intinya teman-teman bisa nilai ya gitu, mana informasi yang oke sekali yang harus dibagikan. Jangan asal dibagikan semua juga gitu, nanti mereka pusing gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, terus kemenangannya kita adalah kalau kita
ibaratnya sudah punya nasabah 10 orang atau 20 nasabah, itu yang kita terus edukasi mereka. Karena itu ladang kita, itu aset kita, di mana dia akan menambah polis dan dia akan juga punya referensi. Walaupun mereka tidak referensikan, dengan sendirinya kalau kita ibaratnya ketemu dia akan sering bilang pasti, oh iya ada keluarga saya ini dan segala macamnya. Atau umpamanya kita bikin acara GBOP, bikin grup selling, itu pasti akan mereka mengundang. Dengan antusias sendiri nasabah akan mengundang. Kan ada biasanya nasabah toh, kita bikin acara grup selling, dia palingan dia datang sendiri, dia tidak mau mengundang gitu ya. Nah, tapi kalau nasabah itu sudah sifatnya permanen, dia yakin bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, dengan sendirinya dia akan mengundang orang, bahkan dia dengan sendirinya dia antusias untuk mengundang orang untuk hadir di acara kita, seperti itu. Begitu teman-teman. Iya. Jadi ada prosesnya, bukan ibaratnya hari ini saya belajar, hari ini saya turun di lapangan terus saya closing, tidak seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya dari semua ini, kita sekarang kan bersyukur nih ada nasabah yang sudah ada. Itu yang kita harus jaga gitu. Atau tidak juga bisa juga teman-teman melihat dari nasabah yang ada itu, oh ini bisa nih direkrut jadi apa gitu, jadi agent toh umpamanya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi tidak ibaratnya kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kalau kita ibaratnya contoh harus selalu berpikir jangka panjang, jangan berpikir yang jangka pendek. Contoh umpamanya toh, saya umpamanya tahun ini target saya apa. Nah, terus anggaplah target saya nanti ke depannya saya ingin mau jadi Star Club juga. Anggaplah di tahun depan atau di 2 tahun depan. Atau saya mau promosi lah, kan seperti itu. Jadi apa nih yang harus saya siapkan dari sekarang? Teman-teman harus pikirkan apa step by stepnya gitu. Sehingga lebih mudah nanti kita untuk jadi lebih mudah kita untuk mencapai sesuatu gitu ya. Jadi dulu ibaratnya kayak begini. Dulu saya punya impian bahwa saya mau Star Club, saya mau promosi kan begitu. Tapi ada yang harus saya persiapkan dulu. Ya, begitu. Kalau saya tidak persiapkan, maka tidak akan bisa lah untuk capai itu gitu. Itu teman-teman. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu karena kalau saya terlalu panjang lebar juga boleh jadi bingung nanti. Betul. Nah, bagaimana Bu Anti atau Bu Ana, ada yang mau bertanya atau Pak Sulaiman? Siapa tahu ada mau ditanyakan terkait karena ini kan memang cara prospek yang Pak Zainuddin, kita tidak bisa betul-betul kita tidak bisa tiru caranya, setiap leader itu beda-beda. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita ambil sisi mungkin dari sisi semangatnya atau kepercayaan dirinya. Karena semua manusia ini kan sebenarnya kita ini sebenarnya sama saja. Semua tiap hari itu kita punya tantangan sama. Bagaimana caranya kita bisa jadi lebih baik? Bagaimana kita supaya kita tetap semangat tiap hari? Nah, itu kan tidak gampang. Nah, ada yang mau bertanya, Bu Ana atau Bu Anti, Pak Sulaiman? Ya, terus saya mau tambahkan lagi toh. Jadi kita ini kalau apapun yang kita lakukan, kalau kita mau betul-betul jadi orang yang profesional di dalam bidang kita harus melakukan itu terus-menerus. Begitu ya. Dengan sendirinya kita akan mendapatkan namanya cara terbaik di versi kita. Begitu ya. Dengan sendirinya kita akan mendapatkan cara terbaik menurut versi kita. Karena betul. Semua versi, setiap agent atau setiap leader atau setiap orang-orang MDRT lah, mereka itu sebenarnya kalau kita mau pakai versi mereka, semua punya versi mereka. Nah, kita bisa ambil, tetapi dengan sendirinya kita akan kelola versi itu dengan versi kita sendiri. Nah, ditambah lagi kalau kita beraktivitas lebih giat lagi, maka ide atau versi kita yang untuk bagaimana mudah dalam cara mengatasi orang atau kita mau prospek atau closing dan segala macamnya, kita akan mendapatkan sendiri caranya, gitu ya. Itu intinya, karena orang terlatih, gitu ya. Jadi kalau kita tidak terlatih juga, itu agak
susah untuk mau dapat versi kita sendiri. Akhirnya nanti banyak versi-versi prospek yang kita ambil dari A, si B, si C, dan si yang lain-lain. Pada akhirnya kita bingung versi mana yang kita mau pakai gitu. Jadi ini setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau kita mau sharing tentang closing dan segala macamnya, semua orang berbeda caranya. Tetapi ada sendiri versinya masing-masing gitu. Yang Mantap. menurut dia yang nyaman. Oh, saya nyamannya versinya seperti ini. Nah, untuk Ya. dapat seperti itu, ya kita harus melakukan aktivitas gitu. Jadi kan ada namanya ilmu standar. Ilmu standar itu kan produk yang diajarkan oleh Prudential itu adalah ilmu standar. Tapi pada saat di lapangan kita akan mendapatkan lebih dari itu kalau kita terus beraktivitas. Itu kuncinya. Karena tidak bisa juga versi orang lain kita mau pakai bisa jadi tidak cocok juga. Tapi bagaimana kita lakukan itu terus menerus dan pikirkan setiap hari. Karena kalau kita pikirkan strateginya, terus kita pikirkan caranya, dan kita pikirkan untuk melakukan prospek itu dan kita aktivitas, dengan sendirinya kita akan dapat versinya dan akan mempermudah kita dalam hal prospek gitu. Kayak contoh kayak Pak Wijra. Pak Wijra punya versi sendiri dalam hal prospek gitu. Apakah saya bisa ikut seperti Pak Wijra? Bisa, tetapi saya butuh waktu untuk menyesuaikan dengan versiku juga seperti itu. Nah, itu teman-teman. Sehingga nanti kalau itu terus Anda lakukan, pertama kita akan mendapatkan namanya formulanya dengan sendirinya, yaitu itu haknya, hak ciptanya kita seperti itu. Itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena tidak segampang itu juga kita mau dapat versinya kita sendiri. Kita harus melakukan aktivitas tadi, gitu, lebih banyak aktivitasnya. Terus saran saya, yang nasabah-nasabah yang sudah ada itu bisa kita kelola dari referensinya, dari apalagi namanya, dia bisa jadi agent juga, kan seperti itu. Bisa dia tambah polis, itu juga bisa teman-teman, gitu. Ya, betul. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi dari penjelasan dari Pak Zainuddin. Intinya tadi semua punya versi masing-masing. Kalau saya bisa beri masukan, itu namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi maksudnya kita bisa mengamati orang, ATM, kemudian kita tiru caranya, tapi kita modifikasi sesuai dengan kita punya jadi kita tiru, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, jadi ada yang mau bertanya teman-teman? Terus begini Pak Zainuddin, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya atau tidak, ini kan yang paling utama kan sebenarnya dari semua itu, sehebat apapun agent, secanggih apapun dia, mau apakah dia itu leader, mau apakah dia itu baru agent baru, yang nomor satu kan aktivitas. Tidak ada gunanya kalau umpama kita punya banyak ilmu, artinya kita itu sudah dilengkapi dengan produk yang bagus, perusahaannya bagus, terus pasar di lapangan juga sudah bagus, COVID juga sudah selesai, gitu. Nah, apa yang membuat sebenarnya, apa resepnya supaya itu kita tetap konsisten untuk beraktivitas? Menurut Pak Zainuddin bagaimana? Atau bisa teman-teman bisa tahu? Ini aktivitas yang penting. Ada masukan atau bagaimana dari Pak Zainuddin supaya bisa tetap beraktivitas? Kenapa bisa semangat terus? Jadi begini teman-teman, kita kembali dulu, tujuan kita di Prudential itu apa? Sebenarnya bisnis Prudential itu apa? Terus kita di sini mau jadi apa? Itu dulu. Karena kalau kita tahu visi misinya kita di Prudential, pasti kita akan semangat terus. Tapi kalau kita ujung finalnya kita di Prudential mau jadi apa, kita tidak paham itu, saya yakin kita maju mundur. Saya maju mundur. Dan pasti akan kembali lagi dari nol lagi. Kan ibaratnya gini. Banyak kan ibaratnya kita terjadi bahwa biasanya itu
kalau kita sudah di Prudential, ini banyak kejadian. Ibaratnya dia sudah sampai nih 60%, ya kan? Tiba-tiba kendor lagi sampai jadi 0% bahkan, atau hanya 10%. Ya itu tadi, karena persoalannya dia tidak mengerti finalnya kita di Prudential apa finalnya di ujungnya nanti ini sebagai apa gitu ya. Kan sebenarnya bukan sekedar kita closing, sebenarnya bagaimana ada jangka panjangnya apa yang kita mau dapatkan di sini, kan seperti itu. Itulah yang buat kita akan semangat untuk beraktivitas, karena versinya kita harus pahami dulu tujuan kita di sini apa, untuk apa sih sebenarnya di sini. Kalau ditanya untuk apa di Prudential, untuk sukses. Untuk suksesnya tidak cukup. Sekarang tujuannya apa dulu, gitu. Kita harus belajar lagi tentang basicnya di Prudential ini apa. Kita berbisnis di Prudential Syariah ini basicnya apa, itu dulu. Kalau basicnya kita sudah tahu dan kita tahu finalnya, nah maka itu akan dengan sendirinya akan kita beraktivitas lebih giat lagi, bahkan lebih mati-matian gitu. Jujur teman-teman ya. Ya. Jujur teman-teman ya. Jadi saya awalnya itu di Prudential kan saya pikir, waktu sebelum saya ke Jakarta, saya pikir kan ya udahlah, yang penting saya promosi, terus saya AD, terus saya nanti promosikan orang, ya kan. Bicaranya hanya begitu, ya kan. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita harus tahu di bisnis ini. Salah satunya adalah bisnis ini sangat modalnya itu ada. Kalau bicara ada, hanya bicara modalnya itu kan sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, tapi hasil yang kita dapatkan besar, seperti itu. Nah, terus finalnya lagi apa? Finalnya lagi kita ini sebenarnya banyak potensi yang ada. Contoh kayak kita merekrut, potensinya banyak untuk merekrut. Terus mempromosikan orang, apakah ada potensinya? Ada juga, begitu. Banyak. Contoh saat ini kita punya nasabah. Kan orang jadi agent itu kan harus versinya dia harus tidak anti asuransi. Kalau dia tidak anti asuransi, itu orang yang kita bisa rekrut, seperti itu. Jelaskan bisnisnya dan segala macam. Jadi jangan takut-takut untuk jelaskan bisnisnya juga, karena tujuannya kita di sini kan untuk itu, untuk bisnisnya bagaimana jangka panjang, kan seperti itu. Nah terus itu tadi yang saya mau ulangi lagi, basicnya itu kita harus pahami. Kita sebagai agent terus mau jadi AAD bagaimana, jadi AD bagaimana, itu dulu. Kalau kita sudah tahu itu versi dasarnya itu, kita akan sampai di finalnya itu kita akan pahami, oh finalnya saya di sini, gitu ya. Nah itu teman-teman, karena kebanyakan kita ini saya pribadi saja, jujur finalnya saya pahami, tapi pada saat saya waktu kemarin saya ke Jakarta, saya baru pahami ternyata finalnya ini seperti ini, gitu ya. Finalnya itu adalah kita betul-betul bagaimana kita harus membangun tim yang besar, seperti itu. Tapi apakah bangun tim itu boleh kita bilang oh itu bangun tim mudah gitu? Tidak juga, ada prosesnya. Ada lagi kembali lagi cita-citanya 5 tahun ke depan apa cita-citanya. Jadi kan waktu 5 tahun yang lalu saya berpikir saya harus nanti 5 tahun ke depan saya harus mudah cara prospek. Nah begitu, itu cita-citanya. Tapi yang sekarang yang saya punya cita-cita saya rubah, bagaimana ada lagi nih cita-cita 5 tahun ke depan saya punya tim yang betul-betul besar dan saya punya agensi sendiri. Nah itu cita-citanya. Nah bagaimana mewujudkan cita-cita itu untuk 5 tahun ke depan? Kita harus mempersiapkan step by stepnya dari sekarang, gitu. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana? Yang sekarang fondasinya adalah nasabah yang ada itu dijaga dulu. Terus kedua kita mulai itu edukasi tentang perekrutan, tentang bisnisnya Prudential, mulai itu kita edukasi. Apakah kita berhenti prospek? Tidak, tetap prospek. Tetapi kita betul-betul mulai mencari formula-formula tentang perekrutan yang betul-betul akurat, yang betul-betul bagaimana nanti 5 tahun ke depan kalau kita rekrut hari ini, satu hari bisa satu orang rekrut, gitu. Itu intinya. Nah itu yang kita pikirkan sekarang, gitu. Jadi finalnya harus kita pikirkan juga lagi itu. Nah, hanya teman-teman pikirkan dulu bagaimana
versi sellingnya kita harus bagus begitu. Kalau sudah versi sellingnya sudah oke, barulah kita mencari versi merekrutnya itu bagaimana yang bagus seperti itu. Tapi kalau teman-teman merekrut saat ini ya bisa dibantu oleh Pak Wijra seperti itu. Nah, karena Pak Wijra mungkin lebih tahu bagaimana kita bisa merekrut orang itu, membuka cara berpikirnya tentang bisnis prudensial, dia lebih tahu seperti itu. Tapi teman-teman harus perbaiki dulu apa itu, bagaimana kita harus sellingnya, dan pertama yang harus kita ulangi lagi, basicnya kita di prudensial itu apa dulu. Nah ini dulu harus dibahas, basicnya kita di prudensial apa. Jangan sampai kita di prudensial hanya cuma berpikir cari nasabah terus promosi, jangan cuma berpikir seperti itu gitu. Karena kalau kita cuma berpikir saya cari nasabah terus saya promosi cuma sebatas itu, nah itu yang kadang nanti akan kembali lagi semangatnya tidak semangat lagi gitu. Nah itu teman-teman. Iya. Dan saya melihat pada saat sudah ibaratnya menghitung, sebenarnya selama ini saya juga salah, banyak juga saya salah. Saya jujur banyak juga salah. Dalam hal salahnya itu adalah bisnis ini, kalau kita mendapatkan income dari bisnis ini, seharusnya investasinya itu masuk lagi ke bisnis ini supaya dia lebih bagus. Itu seharusnya. Ya. Nah itu saya salah dalam hal itu. Nah, tapi tidak apa-apa, itu sebagai perbaikannya saya, bagaimana ke depan harus apa yang kita dapatkan kita kembalikan lagi ke bisnis ini. Karena ingat teman-teman, modalnya di sini kecil tapi hasilnya besar sekali. Saya kasih contoh. Kemarin saya bikin acara itu kurang lebih biayanya 2,5 juta saya bikin acara. Tetapi APA yang masuk, APA potensi APA-nya saya lihat itu ada 300 APA gitu. Saya buang uang 2,5 juta teman-teman. Bahkan kemarin Pak Asru mau kasih kembali itu setengahnya, 2,5 juta dia mau kasih kembali setengahnya. Anggaplah 2,5 juta itu hangus uang saya. Tetapi omset yang saya bisa dapat, potensinya ini masih potensi yang saya hitung karena belum saya follow up semua. Yang saya baru follow up kan 5 orang. Nah, itu sudah dari follow up 5 orang itu kan sekarang saya hitung kemarin EPA-nya sudah 170 ditambah yang tadi malam lagi. Jadi ibaratnya saya cuma buang uang 2,5 juta teman-teman. Saya dapat omset 300 juta. Ini secara potensi. Atau anggaplah yang saya hitung yang saat ini saja. Saat ini kan sudah 170 EPA. Jadi ibaratnya tidak seberapa uang yang saya keluarkan itu. Begitu teman-teman. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi waktu, investasi uang di prudensial, jangan ragu, karena yang kita dapatkan itu lebih besar yang kita dapatkan daripada kalau kita mau bandingkan dengan bisnis lain. Ya, betul. Makanya saya sekarang berpikir, seandainya saya punya uang 300 juta, saya bangun kantor di Morowali, jelas omset yang saya akan dapat miliaran. Iya kan? Cuma 300 juta saya bikin kantor, tapi setelah itu saya yakin kita saja nggak ada kantor di sini, omset itu bisa kita dapat. Apalagi kita punya kantor, omsetnya lebih gila-gilaan itu. Kalau cuma 10 miliar mah kecil itu. Nah itu teman-teman, jadi bisnis ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita memperbaiki basicnya dulu. Basicnya kita apa, tujuannya apa, step by stepnya apa, barulah kita membahas aktivitas yang kita mau lakukan itu apalah segala macam begitu. Tapi kalau kita aktivitas tapi kita tidak tahu finalnya apa, kita di sini nggak bisa juga, pasti akan mundur terus. Yakin saya akan mundur terus kita maju mundur lagi karena selalu melihat kanan dan kiri. Kalau kapan kita melihat kanan dan kiri terus, tidak terfokus dengan ini, ibaratnya itu tidak akan maju kita di prudensial. Nah itu kita kembali dari situ lagi, basicnya kita apa, nah, gitu. Itu intinya. Karena bisnis ini luar biasa, modalnya itu kecil sekali. Kalau mau bicara modal kecil, yang kita dapatkan besar, seperti itu. Kalau mau bicara lagi finalnya, lebih besar lagi. Kalau kita tahu cara menghitungnya, kapan kita final, gitu ya. Itu intinya. Jadi harus jelas goalnya dulu, goalnya apa, gitu. Kalau kita sudah jelas goalnya, tanpa dengan sendirinya kita, walaupun kita nggak ada leader apa, tetap kita jalan, teman-teman. Begitu. Itu intinya. Mantap, luar biasa. Jadi ada kemarin yang punya Holy Wings yang di Bali itu, ada kemarin saya share sama teman-teman itu, dia itu
dia nikmati bisnisnya itu nanti dia 10 tahun. Jadi betul-betul, jadi dia itu kalau ada hasil dari bisnisnya, dia putar lagi di bisnisnya juga, dia putar. Nah, kapan dia nikmati? Nanti di 12 tahun begitu baru dia bisa menikmati. Ada yang bahkan 15 tahun. Jadi itu memang betul. Jadi kita investasi itu, jadi orang kaya itu katanya dia tidak bisa kaya dengan pengembalian investasi 10%. Jadi ada uang kita 100 juta. Kita mau investasi di mana? Mau investasi di tanah atau di umpama di saham. Saham paling tinggi 20%. Nah, yang bisa mengembalikan sampai 50 kali lipat, sampai 100 kali lipat, itu cuma di bisnis kita. Maksudnya bisnis yang kita kelola sendiri, kayak dibilang Pak Zainuddin. Dan itu sudah dibuktikan dari semua pengusaha pebisnis. Jadi seperti Hotman Paris itu kan dia investasi terus di dirinya kan, dia lihat saja dia pakai jam tangan yang miliaran, jasnya itu miliaran, terus dia beli mobil itu luar biasa. Untuk apa? Waktu itu ditanya dia, untuk apa Pak? Bapak itu pakai baju yang mahal, pakai jam tangan cincin yang miliaran. Dia bilang, klien saya ini bukan orang miskin. Klien saya ini yang seharusnya ratusan miliar, triliun. Jadi saya harus menyesuaikan diri saya. Nah, maka sekarang Hotman Paris itu kan punya kantor sendiri dan dia membawahi beberapa pengacara di grupnya. Karena yang bisa memberikan hasil yang besar cuma di bisnisnya kita. Kayak tadi Pak Zainuddin, dia investasi 2,5 juta. Itu kan 50 kali lipatnya, sudah sampai 100 kali lipatnya itu. Dalam waktu 1 minggu ya, atau 2 minggu. 3 juta lah, anggaplah 5 juta lah. 100 kali lipatnya, 50 kali lipatnya 250 juta. Nah, di mana kita simpan uang begitu? Kita mau kelola di mana? Yang bisa kasih sampai 50 kali lipat. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya, Bu Ana? Jadi tadi Pak Jamin menjelaskan bahwa ada visi. Jadi yang dijelaskan itu adalah bagaimana jangka panjangnya di prudensial itu kita punya visinya apa. Nah, visi itu adalah salah satu impian yang sangat besar yang kalau dipikirkan itu sampai pikiran itu berpikir, mana mungkin. Nah, itu namanya visi. Memang dia harus besar sekali. Nah, misi itu adalah langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk mencapai misi itu. Gitu. Jadi contoh, saya punya visi, umpama saya mau menjadi leader terbaik syariah di Indonesia, umpama. Berarti kan itu visi saya, tapi agak besar sekali itu Pak, karena banyak sekali saingannya. Nah, untuk mencapai visi itu, saya harus lakukan misi saya apa? Aktivitasku bagaimana? Begitu, itu misinya. Jadi Pak Zainuddin ini dia fokus di misi-misi kecilnya sehingga bisa mencapai visi yang besar itu. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Anti? Atau Bu Ana? Ya. Ini masih mendengarkan juga ini semuanya. Bisa dicari. Dengar. Masih Pak Izra. Sorry baru masuk iya. Pak. Baru lihat WA. Oh, siap. Iya Bu Wayan, selamat pagi Bu Wayan. Pagi Pak Wijrah. Baru lihat sorry baru masuk ini Pak. Oh iya. Jadi Mungkin tadi yang iya. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Jadi begini teman-teman. Jadi ini sebenarnya tadi mindsetnya itu Pak Zainuddin itu mindsetnya sudah sangat tajam. Jadi sama seperti kalau kita mau anggaplah mau ke luar negeri kan, atau kita mau umroh lah, kita mau umroh. Nah, kalau kita mau umroh itu kan kita harus rencanakan dahulu berapa yang kita harus butuhkan anggaran dananya, kita harus menabung selama 1 tahun. Jadi itu visinya kita mau umroh gitu. Mau kemana? Oh, saya mau ke Arab Saudi. Gitu. Jadi itu visinya. Nah, tapi kan visinya itu
bukan cuma umroh itu. Visi yang betul adalah masuk surga. Ya kan? Jadi bukan pulang dari umroh, bagaimana tetap membuat maksiat? Kan susah. Saya itu umroh itu adalah misi. Misi untuk mencapai visi yang betul adalah masuk surga. Ya kan? Jadi pada saat nanti kita di Prudential, ini kan bisnis sistem besar. Bagaimana caranya di hari tua kita sudah pensiun dan bisnis ini kan diwariskan ke anak cucu kita. Tadi dibilang Pak Zainuddin. Jadi bukan cuma bicara promosi hari ini, prospek ini adalah pondasi yang dibangun. Pak Zainuddin sudah bangun dari sekarang dan ini bisnis kita sendiri. Nah, kembali lagi tadi aktivitas, tetapi yang membuat aktivitas itu terjadi, adalah karena mindset. Nah, cara berpikir. Nah, cara berpikir ini kenapa berbeda-beda? Kenapa orang beda-beda cara berpikirnya? Contoh. Oke lah, banyak pekerjaan di luar sana, tapi banyak orang masih jadi PNS, dia masih jadi karyawan, ada yang buka toko, semua itu tidak ada masalah, itu semua mantap. Tetapi kenapa ada leader Prudential yang betul-betul fokus cuma di Prudential bisnisnya, dan dia bisa dari MDRT, di COT, di TOT. Nah, dia buka kantor dengan tim yang besar. Nah, itu kan dari mindset. Nah, mindset ini adalah cara berpikir kita. Nah, cara berpikir ini yang membuat kita beraktivitas, gitu. Nah, kalau kita beraktivitas setiap hari kayak Pak Zainuddin, prospek, itu dia akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, jadi prospek itu bukan hal yang berat lagi. Untuk ketemu orang itu sudah biasa gitu ya. Prospek 2, 3 itu biasa buat saya. Tapi buat orang itu sangat susah. Jadi sumber mindset itu, cara berpikir itu adalah yang pertama, dari siapa teman dekatmu. Coba perhatikan, 5 orang terdekatmu siapa. Jadi kalau tiap hari kita berteman dengan contoh karyawan, kita berteman dengan penjual parfum, kita berteman dengan penjual ikan, ya pasti kita bahas berapa ikan hari ini ya, ikan apa bagus dijual yang laku. Oh, kenapa ikan sekarang turun harganya ya? Nah, kalau kita berteman dengan dokter, ya pasti kita bercerita, dok, sekarang bagaimana penyakit-penyakit apa sekarang yang lagi viral, dok. Jadi ini teman kita sangat mempengaruhi mindset kita, caranya kita berpikir. Gitu. Kemudian buku apa yang teman-teman baca? Kalau teman-teman juga tidak membaca buku, tapi tiap hari lihat YouTube, Facebook, cuma lihat orang punya status yang membahas tidak jelas apa juga dia bahas di Facebook, itu kan akan merusak mindset. Jadi otaknya kita ini sebenarnya teman-teman sangat cerdas. Apa yang teman-teman isi di otaknya kita itu akan menjadi besar di dalam itu, akan menjadi satu kepercayaan. Bahkan seorang pencuri kata, awalnya dia tidak mau mencuri. Awalnya dia membenci perampok. Awalnya dia tidak suka. Tapi karena dia tiap hari berteman dengan pencuri, tiap hari dia lihat pencuri, tiap hari dia berteman akrab, makan bersama pencuri, akhirnya jadi mencuri juga. Jadi mindset itu menentukan aktivitas. Aktivitas akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter. Gitu. Nah, jadi teman-teman, yang membuat Pak Zainuddin aktivitasnya luar biasa dahsyat, yes, karena mindsetnya. Caranya berpikir tadi, ada visinya di situ. Tidak salah cara berpikirnya. Jadi kalau saya melihat, kalau teman-teman mau menilai orang, tidak usah ditanya, bagaimana kamu punya, umpama teman-teman ketemu orang, bagaimana kau mau ke depan, mau sukses? Oh, iya Pak, saya mau sukses. Tapi dia bangun setiap pagi itu tidak bangun, dia bangun siang. Artinya kan dari aktivitasnya, dia bangun siang. Dia bilang saya mau sukses, tapi kegiatannya tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Berarti sebenarnya mindsetnya itu tadi. Memang dia bangun siang, berarti mindsetnya mau miskin. Oh, hidup itu susah. Itu mindset yang betul, karena itu yang keluar. Jadi sama seperti kalau kita pakai laptop. Teman-teman, apa yang keluar dari InFocus, itu apa yang ada di laptop. PowerPoint apa yang teman-teman buka, itu akan muncul ke InFocus.
Jadi apa yang ada dalam isi kepala kita akan keluar di luar, di eksternalnya. Di dalam sini internalnya. Makanya dia bilang begini, kalau mau sukses, bangunlah kerajaan di pikiranmu dulu. Jadi kita bangun dulu dalam pikiran kita mau sukses. Kita itu mau jadi orang hebat. Nah, kalau sudah terbentuk mindsetnya di dalam pikiran, bahkan akan keluar dia jadi eksternalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya sharing juga. Tahun ini kita alhamdulillah mau ke bulan Juni ini kita mau berangkat ke New York dengan Pak Zainuddin. Nah, pasti ada yang bilang, "Wih, luar biasa, enak sekali Pak Wijira dengan Pak Zainuddin berangkat ke New York." Nah, tapi itu kan bukan kayak begini ya. Kita mau sesuatu yang enak, toh? Kita semua orang mau enak, semua orang mau. Tetapi dia tidak tanya, ini kan seperti gunung es. Jadi ini puncaknya itu berangkat Star Club di New York. Tapi kamu tidak tahu di bawah gunung es itu ada apa. Nah, ada pondasi yang sangat kuat itu di bawahnya. Nah, kalau cuma satu kali Star Club itu biasa, bos. Nah, kita kalau cuma satu kali MDRT itu biasa. Yang luar biasa itu kayak Valentino Rossi. Dia juara dunia itu sampai 7 kali. Toh? Jadi kenapa dia bisa juara dunia 7 kali berturut-turut? Itu karena dia sudah tahu sistemnya seperti apa, bawa motor itu seperti apa. Nah, latihannya juga luar biasa, tidak main-main. Nah, jadi setelah saya juga pengalaman sekali di Prudential ini teman-teman, pengalaman sekali. Rumusnya adalah nomor 1 adalah action. Tidak ada kata lain, pasti harus aktivitas. Tetapi sebelum aktivitas, mindsetnya dulu diperbaiki. Nah, kalau saya kemarin waktu dari tahun 2000, saya pernah ke Jakarta itu 2000, waktu saya pertama jadi agent. Saya itu masih ragu, waktu itu saya ragu itu bagaimana ya saya bilangnya, saya ini mau cuti kuliah atau tidak, saya mau cuti atau tidak, karena saya pikir rugi. Jadi waktu itu mau cuti kuliah karena apa? Mindsetku merasa bahwa saya ini harus kuliah dong, saya harus jadi guru, begitu ya. Kenapa? Karena temanku tiap hari mahasiswa yang hanya cerita bagaimana hari ini mata kuliah apa dibawa. Tidak pernah cerita bagaimana bisa dapat penghasilan, tidak pernah dicerita waktu di kampus. Nah, waktu itu kebetulan ada acara Prudential One Day Convention di Jakarta. Waktu itu saya tanya berapa biayanya ke sana. Dia bilang leader itu PP pesawat 2 juta lah. Iya, siap-siap di sana uang hotel kita baku tambah-tambah 500.000. Bolehlah 2,5 juta. Jadi waktu itu teman-teman, saya ke Jakarta ikuti acara One Day Convention. Luar biasa. Di situ baru terbuka pikiranku. Memang mindset kan, berubah pikiran saya di situ. Jadi saya pikir, ini bisnis bisa kasih 100 juta per bulan, bisa beli mobil. Luar biasa. Di sana waktu di Jakarta dia bilang itu pembicara, beli mobil, pulang ini beli mobil dia bilang. Supaya apa dia bilang? Supaya ada singa di belakang. Bagaimana cara beli mobil? Saya belum ada uang. Jadi pulangnya saya kejar Aum Bali waktu itu. Kejar Aum Bali saya. Bisa loh. 6 bulan saya dapat 180 juta API. Jadi saya punya penghasilan waktu itu di Prudential 5 juta lebih. Nah, saya prospek. Kenapa? Karena mindset saya sudah berubah di situ. Bahwa ternyata ini bisnis luar biasa. Nah, kalau saya ketemu dengan teman-teman kuliahku tidak nyambung. Kan mereka juga lain cara berpikirnya. Nah, kalau mau tahu bagaimana hasilnya sekarang, kita bakal lihat sekarang. Karena menurut dari semua yang kita lakukan di dunia ini, kembali lagi, untuk meningkatkan kehidupan kita, tidak usah lagi dibahas mengenai apa yang membuat kita berubah kehidupan kita, yaitu mengenai finansial. Kalau finansial kita kuat, semua akan berubah. Berubah apa? Dari gaya hidup, dari teman kita, dari amal-amal kita juga berubah. Ya berubah dia. Tapi kalau kita punya keuangan di bawah rata-rata, yang punya penghasilan di bawah dari 15 juta, ya jangan berharap hidup yang wow, jangan berharap. Jadi
ada orang bilang, oh itu sudah rezekinya Pak Zainuddin itu. Tidak begitu. Nah, dia sudah punya mindset, sudah punya visi. Saya juga sudah punya mindset, sudah punya visi bahwa di Prudential Syariah ini misinya adalah menolong orang. Makanya kalau misi kita menolong orang, mau bantu orang, sharing, itu tidak usah dipikirkan apakah dia mau closing, mau tidak, itu urusan dia. Kan juga kita keluar modal berapakah? Oke lah, kita prospek 1 bulan belum ada closing. Tapi kalau dalam minggu ketiga kita closing, anggaplah API-nya, anggaplah ya, rata-rata sekarang berapa API kalau closing? Coba di komen dulu. Kalau 1 bulan biasa, anggaplah kita closing lah, standar lah berapa closing satu nasabah? API-nya. Halo? Bu Anti biasa closingan API-nya berapa? Paling standar. Nah, anggaplah Bu Wayan 500.000. Nah, itu kan dari 500.000 kita dapat berapa tahun komisinya coba? Itu kan kalau saya mindsetnya di sana. Maksudnya kalau kita berhitung bisnis ya, dari 500.000 anggaplah kita closing per cinta saja. Berarti kan 25%-nya tahun pertama. Berarti kita terima tiap bulan 125.000 tiap bulan loh, selama 1 tahun. Berarti berapa sudah? Berarti dalam 1 tahun kita sudah terima sekitar berapa itu? 25% kali 6 juta. 1,8 ya. Coba teman-teman pikirkan, sudah 1,8. Tahun depannya masih dapat lagi. Nah, berarti kalau dengan bonus semuanya, kalau 500.000 nasabah menabung, 500.000 nasabah menabung, anggaplah yang paling rendah, berarti 1 tahun kan API-nya 6 juta. Dengan bonus Prudential, kurang lebih kita terima juga 6 juta. Kan itu sudah lewat dari penghasilan UMR. Itu kalau kita closing 1 nasabah. Bagaimana kalau kita closing rata-rata MDR itu 4 nasabah 1 bulan, paling standar nih itu. Dengan premi biasanya 1 juta per bulan. Kalau API-nya 4 juta, berarti per bulan 48 juta. Coba, sebenarnya income kita, omset kita itu 48 juta itu. 48 juta 1 bulan. Coba kan Prudential tidak kasih 1 kali, kita dikasih 2 tahun. Coba teman-teman berpikir, bisnis apa yang teman-teman bisa jalankan. Anggaplah teman-teman bisa konsisten API 30 juta 1 bulan. Berarti 30 juta itulah omset kita. Kalau 1 tahun, tiap bulan 30 juta, 10 bulan 300 juta. Berarti dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan uang 300 juta. Kalau PNS, dia 5 juta. Kali 1 tahun cuma 60 juta. Jadi luar biasa itu dia punya hasilnya kalau kita mau aktivitas itu. Begitu. Jadi teman-teman, yang saya belajar juga dan Pak Zainuddin sudah cerita tadi, yaitu beliau itu punya berpikir itu jangka panjang, basicnya apa, jadi ke depan itu visinya apa, jangka panjang dia berpikir, kemudian dia membangun dari sekarang, misi-misinya dia lanjutkan. Nah, jangan teman-teman melihat, pernah kan teman-teman melihat itu sejarahnya Taj Mahal kan? Pernah lihat bangunan Taj Mahal di India? Ya? Pernah, Saya mau sharing cuma dulu. lihat di televisi. Ya, tahu enggak berapa tahun itu Taj Mahal jadi? Berapa tahun? Dia kan Belum masuk 7 keajaiban dunia. Ditetapkan oleh UNESCO. Salah satu. Jadi Taj Mahal itu dibangun oleh Sultan saya lupa namanya. Intinya dia bangun untuk istrinya dan itu jadi setelah 22 tahun. Taj Mahal itu. Nah, kenapa dulu saya terinspirasi dengan dia? Berarti dia bilang membangun suatu bangunan besar itu adalah tidak langsung jadi, dari bata ke bata, dari perpaduan dari batu ke batu, dari bata ke bata, pelan-pelan. Jadi kalau kita mau AD, teman-teman mau AD, ya sekarang kita berarti kalau kita prospek itu kita lagi kasih naik batanya dulu, toh.
step by step. Nanti ada namanya finishing. Jadi tidak langsung jadi begitu, pasti ada proses. Nah, Pak Zainuddin ada yang mau ditambahkan? Pak. Ya. Pak, Nah, Ya, Bu Anti. itu kemarin Pak Zainuddin produk apa Pak yang dijual? Nah, Pak Nasabah Junjun. baru Pak. Nasabah baru, ada juga yang lama. Itu nasabah baru semua Bu. Hanya itu referensi dari nasabah. Iya, iya. Apa nih Mas, itu kemarin Pak? Yang mereka ambil itu PSS dengan pewarisan. SS. Ya, PSS dengan pewarisan. Ada yang ambil PSS ada ambil Prucinta juga gitu. Oh, Tapi iya. rata-rata sih gandengan semua, PSS dengan pewarisan. Gandengan semua Oh, iya. gitu. Nah, jadi Karena lanjut. begini, apa namanya? Ini kan setiap kita prospek itu kan kita melihat orangnya. Ada kan orang yang mampunya premi 500.000, ada orang yang mampunya premi 3 juta. Nah, jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita bahas. Ya, karena kalau kita mau bahas semua produk prudensial nanti orang bingung seperti itu. Iya Pak. Nah, dengan sendirinya nanti nasabah-nasabah itu akan tambah polis, dia akan tambah terus, gitu. Itu intinya. Iya. Jadi sekarang saya tambahkan, sekarang kita kan sudah akhir bulan Mei. Jadi teman-teman harus tahu apa goalnya tahun ini 2022 2023. Contoh mau API sampai Desember, contoh ini ya Bu Anti, oh saya mau AAD Pak, berarti kan 300 juta API. Nah 300 juta API ini teman-teman tidak boleh kita begini, oh Pak saya mengikuti aliran air saja Pak, tidak bisa. Jadi kita harus hitung, Bu Anti harus hitung, umpama oh 300 juta Pak ya, oh kalau bisa Pak saya mau kasih lebih 3,5, 350 juta. Nah waktu saya ini lagi 6 bulan Pak, ini kan sudah mau Juni, 6 bulan, jangan dihitung sampai Desember, teman-teman hitung sampai bulan 11, itu paling standar sudah itu. Jangan hitung sampai Desember, sampai bulan 11 paling tinggi. Ya paling lebih cepat dari itu lebih bagus, tapi itu sudah paling standar, jangan di Desember. Karena kalau teman-teman hitung di Desember itu sebenarnya sudah proses finishing. Finishing itu kita perbaiki apa-apa yang masih kurang, bukan lagi proses mengejar. Nah di November, berarti kalau kita ada waktu umpama dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti ada waktu 6 bulan. Nah 6 bulan ini kalau 300 juta berarti kita butuh 300 juta bagi 6. Nah berapa itu Bu Anti? 10 juta Pak per bulan. 50 juta toh? Nah kan itu sudah ketemu angkanya 50 juta API. Nah bagaimana Pak supaya bisa dapat 50 juta API? Nah 50 juta API inilah yang menjadi fokusnya Bu Anti setiap hari, setiap bulan. Catat di rumah 50 juta API. Oh berarti saya harus catat. Nah Bu Anti apa impiannya tahun ini? Umpama Pak Wijera saya mau pengen beli mobil, saya mau pengen bangun rumah Pak, saya mau pengen apa, ambil itu mobil impiannya ibu. Kalau saya dulu waktu jadi agent, saya ke dealernya mobil, terus saya minta mana dia punya brosur, saya minta brosurnya dan saya minta dia punya DP-nya berapa dan cicilannya berapa. Waktu itu kan kita tidak bisa cash, kita kredit. Jadi saya tempel di kamarku supaya saya tahu, oh berarti kalau saya mau DP mobil harus ada uang 40 juta. Berarti harus saya cicil tiap bulan contoh 4.400.000 waktu itu. Lalu 4 juta cicilan tiap bulan, lalu saya 4 juta lebih. Nah saya ambil itu. Nah tetapi fokus dengan misi bulanan 50 juta API. 50 juta API kalau bagi 4 berarti minimal per minggu itu ada masuk API kurang lebih 15 juta. Toh? 15 juta API satu minggu. Nah kalau closing Prucinta itu sudah bisa premi 1 juta satu bulan, Prucinta itu 12 juta API-nya.
Berarti kan kalau 12 juta API kali 4 nasabah itu kan sudah 48 juta API. Jadi konsepnya 1 minggu 1 nasabah. Prospek 1 minggu 10 orang. 1 hari 2. Itu paling standar. 2 nasabah itu teman-teman, apakah itu dari referensi nasabah, apakah itu teman-teman dapat di jalan, terserah. Yang penting 2. Nah, bagaimana caranya itu 50 juta itu tercapai? Nggak usah dulu Bu, kita kayak contoh Bu Anti. Aduh Pak, saya pusing ini mau AAD. Nggak usah dipikirkan dulu AAD-nya. Ibu fokus saja dulu bulan ini. Bulan Juni ini harus ada 50 juta API. Bagaimana caranya? Toh, 50 juta API. Nah, sekarang tadi Bu Anti tanya, Pak Zainuddin, jual produk apa Pak? Pokoknya begini. Jangan tidak usah menunggu produk apa yang kita kuasai. Kalau saya, produk apa saja yang ibu kuasai sekarang? Apa? Nggak usah nih kalau umpam perwarisan Pak, saya belum terlalu kuasai Pak. PCB 88 juga belum bisa Pak. Nah pertanyaan, produk apa yang ibu kuasai sekarang? Contoh, Prucinta. Ya Prucinta dulu dijual. Itu dulu, supaya kalau menjelaskan dengan nasabah itu ada keyakinan di situ, ada semangat di situ pada saat menjelaskan. Karena kita kuasai produknya. Jadi jangan menunggu kapasitasnya. Kita sudah hebat kayak Pak Zainuddin, kayak Pak Steven, kayak umpama leader di Makassar Pak Darman. Kapan kita bisa berjalan kalau begitu? Jadi tetap aktivitas dengan kemampuannya kita sekarang apa. Umpama Pak Wijira, saya ini sekarang cuma tahu produk Prucinta saja Pak. Sudah itu saja dulu dijelaskan. Terus ini, Pak saya belum bisa tawari kartu sehat. Jangan dulu. Yang apa dulu? Satu dulu. Gitu. Karena kalau terlalu sulit kita rasa bisnis ini, sehingga itu bikin kita tidak mau jalan-jalan. Yang terlalu banyak kita pikir, aduh, bagaimana kalau nasabah bertanya kartu sehat apa? Jangan nih, itu yang bikin kita tidak jalan-jalan. Yang kita mau ini adalah kita bisa jalan bulan ini. Nah, pertanyaannya begini. Bu Anti, umpama ini kan hari Minggu, besok hari Senin. Toh? Besok hari Senin. Nah, Bu Anti mau bergerak hari Senin atau tidak, itu pilihan Bu Anti. Toh? Betul enggak? Ya Pak. Allah sudah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Jadi saya bisa berubah waktu Covid. Saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil. Saya berpikir begini, berarti memang kesuksesan itu ada di tanganku. Ada di tanganku. Bukan sama tangan leader, bukan tangan nasabah. Ada di tanganku. Artinya saya bertanggung jawab dengan hidupku sendiri. Hari Senin itu saya mau isi dengan apa? Mau berdiam di rumah? Bu Anti tunggu siapa? Mau tunggu siapa? Ada orang mau datang tarik kita di dalam rumah? Atau ada malaikat mau datang angkat kita pergi berprospek? Tidak ada. Di dunia ini tidak ada orang mau angkat kita, tidak ada orang kita mau tunggu malaikat dari mana mau datang. Sedangkan Nabi Muhammad saja waktu dia perang di perang Uhud, itu hampir mati Nabi, hampir mati, dia dikeroyok sampai 12 orang. Semua dia punya teman-teman sahabat itu bertarung, Nabi Muhammad di tengah. Sampai pelipisnya itu luka. Tuhan tidak turun, tidak ada malaikat turun. Tidak ada malaikat turun membantu. Karena manusia biasa, Nabi itu manusia biasa. Gitu. Tidak mungkin datang Allah langsung muncul tangan Allah angkat dia, diselamatkan. Jadi bisa begitu. Itu bukan begitu cara kerjanya. Hukum alam berlaku. Jadi tidak ada orang di dunia yang bisa merubah hidupnya kita. Kita sendiri. Pertanyaan saya begini. Ini kan besok hari Senin, toh? Bu Anti mau bergerak atau tidak kira-kira hari Senin? Contoh. Coba jawab dulu. Iya Pak, mau bergerak. Pasti. Biar ibu tidak bilang, pasti saya dengar dalam pikiran ibu. Ibu bilang begini. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau Pak? Jadi begini ya.
Yang membuat kita tidak bergerak itu karena terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak dihitung. Bagaimana Pak kalau Pak, bagaimana kalau, yang membuat kita tidak bisa bergerak. Toh, besok hari Senin itu saya kasih tahu memang Bu Anti, mulai besok bikin perubahan besar dalam hidupnya Bu Anti. Tidak ada orang yang bisa rubah ibu. Suaminya ibu tidak bisa. Anaknya ibu tidak bisa. Saya juga tidak bisa. Saya hanya bisa mensupport dari jauh. Jadi pasti dalam pikiran kita itu, kalau manusia ini kan punya sifat hedonisme namanya. Hedonisme ini dia mau kesenangan saja, yang mengamankan diri, tidak mau ditolak. Manusia begitu, dia tidak mau ditolak, dia tidak mau kalau ketemu orang dia mau dihargai, toh dia mau diakui sama orang, kemudian dia mau dilayani dengan baik dengan orang lain. Pasti begitu manusia. Dia tidak mau rugi waktunya. Nah, tetapi kalau kita tidak lewati itu, kalau kita pikirkan terus itu, pasti pikiran kita bilang besok, umpama hari Senin ini, Bu Anti mau prospek toh. Aduh, siapa sama prospek ini? Bagaimana kalau dia tolak saya? Bagaimana kalau nasabah ini sudah nasabah? Bagaimana kalau nasabah ini suaminya marah apa semua? Jadi pikiran terlalu banyak berpikir. Akhirnya tidak jadi keluar. Tidak jadi berprospek. Aduh, sorry keceplosan ketawa. Kenapa? Ya, tidak, kan? Betul Pak Wijrah, betul. Nah, kemudian yang kedua, Pak, perasaan saya ini kayak hari ini kayak tidak enak Pak. Perasaanku hari ini kayak mau istirahat saja dulu Pak. Kayaknya mau tidur dulu. Tidur jam 8. Oh, istirahat dulu Pak, saya memasak dulu sampai jam 12. Jam 2, mau prospek ini, mau ketemu nasabah. Oh, tunggu dulu, saya urus dulu suamiku. Begitu terus. Hari Senin itu, Selasa, begitu lagi. Aduh, kayaknya kalau saya prospek, saya tawari perut cinta, sudah banyak orang masuk. Untuk apa ya? Terus kalau saya rekrut juga dia ini, nah dia sudah punya pekerjaan, tidak mungkin dia mau. Jadi yang menahan dirinya kita sebenarnya untuk prospek, ya kita sendiri. Tidak ada orang yang menahan kita prospek. Ya kita sendiri yang tahan dirinya kita. Kita terus yang membuat satu pikiran di otaknya kita. Kalau bagaimana kalau begini? Bagaimana nanti kalau saya prospek ini orang, baru dia tidak closing atau medical check up apa semua? Masya Allah. Kapan bisa prospek kalau begitu? Jadi, saya kasih tips ini. Perbaiki dulu mindset. Yang kedua, besok kalau teman-teman mau umpama, aduh saya ini Pak berat badanku terlalu berat, umpama sudah 100 kilo. Bagaimana caranya supaya saya turun berat badanku? Nah, ada kan malaikat mau datang ambil itu lemakmu, dia mau ambil, dia mau isap. Tidak ada. Atau jin di situ mau ambil itu lemak. Tidak ada. Sekarang teman-teman mau makan saja, tidak bisa kalau tidak ambil itu nasi. Ambil nasi, campur ikan, baru dimakan. Harus kita kasih masuk sendiri di mulut. Ada usaha di situ, ada ikhtiar di situ. Oke? Jadi kita harus berikhtiar dulu. Makanya dalam agama Islam kan sangat terkenal itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nabi Muhammad waktu mau perang Badar, itu perang pertama. Itu tidak langsung perang. Mereka mempersiapkan 4 bulan sebelum perang. Semua itu para sahabat melatih orang-orang muhajirin, orang ansar, dilatih bagaimana cara perang. Kalau ada panah, bagaimana cara memanah. Itu mereka tidak langsung pergi perang, mereka bikin strategi. Islam ini tidak langsung ada begini, tidak langsung ada Ka'bah, ada masjid di mana-mana. Teman-teman harus tahu bagaimana perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam itu, coba baca sejarahnya. Saya sudah baca bukunya 2 kali, buku Khalifah Sirah Nabi. Luar biasa, sampai menangis saya baca. Tidak main-main itu. Nah, ini kan kita ada di bisnis prudensial syariah. Apa visi misi kita? Salah satunya mengembangkan
ekonomi syariah di Indonesia. Syariah loh. Nah kalau umpama besok hari Senin kita tidak bergerak lagi, percaya sama saya, Selasa juga begitu, tidak bergerak lagi. Rabu, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas Desember sudah diinformasikan semua. Yang promosi si ini, yang Star Club si ini, yang dapat bonus produksi si ini. Terus kita lihat laporan, tidak ada namaku di sini. Tidak ada namaku di bonus produksi. Kenapa ya? Nggak ditanya. Ya kan? Jadi mulai besok saran saya tidak usah terlalu banyak pikir. Hari Senin, apakah teman-teman berprospek lewat HP kah atau langsung ketemu di luar, terserah. Bukan, ingat ini bahasa saya, bukan persoalan prospek dia closing, itu nomor 7. Yang nomor 1 adalah membangun kebiasaan prospek 2-1 hari. Itu yang penting. Jadi itu yang paling penting, teman-teman, bagaimana caranya membangun suatu kebiasaan prospek 2 orang 1 hari. Terserah teman-teman mau prospek siapa, apakah itu pasti hari itu mungkin belum closing. Umpama teman-teman ada tetangga, Bu Anti ada tetangga, ada teman. Jangan bikin mindset begini, aduh bagaimana kalau tidak masuk. Itu terserah dia. Yang penting kita punya visi misi hari itu. Saya harus bicarakan tentang produk contoh Prucinta sama 2 orang, apakah itu temanku atau temannya suamiku. Tidak usah peduli akan hasilnya, mau hasilnya nanti dia mau atau tidak itu urusan belakang. Kita usaha dulu, prospek dulu, tahu dia dulu ini program Prucinta lagi promo, ada kembali dana 130%. Tawari dulu 2 orang, besok lagi 2, besok lagi 2, besok lagi 2, satu minggu prospek 5 kali 10, 1 bulan 40 nasabah. Nah dari 40 itu berarti kalau ada yang masuk 10%, berarti 4 yang closing. 4 yang closing berarti 36 yang menolak. Yang menolak bukan berarti dia tidak suka Prudential, karena kalau dibilang gratis, ini Pak Prucinta ini gratis Pak, jelas semua orang mau. Jadi yang paling utama adalah teman-teman, kita membangun kebiasaan prospek 2-1 hari. Saya kemarin, jujur ya, saya itu prospek nasabah saya, Pak Haji Sabil. Dia sudah masuk Prudential, sudah banyak polisi. Terus saya tawar lagi perwarisan. Dia baru masuk, baru 4 bulan closing. Dia bayar 100 juta. Terus mau tawar premi 500 juta ini. Kira-kira dia mau? Tidak ada, pokoknya saya langsung, tidak usah banyak pikir, langsung saya tulis bismillah. Jadi kalau saya mau beraktivitas itu, saya hanya bilang saja begini, bismillah, 5, 4, 3, 2, 1, go. Kalau saya, jadi tidak usah banyak pikir. Jadi kalau umpama ada mau telepon orang atau mau ketemu orang, kalau saya ilmuku, saya baca bismillah. Makanya Allah bilang, sebelum beraktivitas, sebelum melakukan semuanya, bacalah bismillah dulu. Karena itu akan menjadi amal kebaikan. Mau mencuci, bismillahirrahmanirrahim. Mau prospek, bilang bismillah. Jadi Allah bilang bukan berpikir dulu, bukan, bismillah. Karena yang kita lakukan sudah betul. Nah kalau yang teman-teman lakukan yang salah, contoh mau minum minuman alkohol, mau berjudi, kemudian mau melakukan negatif lah, hal-hal negatif, harus berpikir, kalau saya lakukan itu bagaimana ya? Itu tidak baik untuk saya. Jangan. Tapi kalau untuk kebaikan, contoh mau sholat, mau mengaji, mau berprospek 1 hari 2, tidak usah lagi dipikirkan, karena itu yang baik. Kenapa lagi dipikir? Kenapa lagi tunggu perasaan enak? Perasaanku dulu Pak, saya tunggu dulu perasaanku enak Pak, terlalu banyak ini Pak, orang yang mengganggu hari ini, anak-anak menangis apa semua, tidak bisa kita kontrol, terlalu banyak pengganggu. Jangan nih teman-teman terlalu berpikir banyak, terlalu tunggu perasaan enak dulu, merasa ingin dulu berprospek baru berprospek, tidak akan bisa. Ingat ya teman-teman, hidup kita tidak lama, hidup kita ini terbatas. Paling kita hidup sampai umur 60 tahun, pensiun umur 55. Nah, jangan sampai di umur 55 teman-teman sudah melihat kiri kanan, kenapa ya dulu waktu saya masih muda
Kenapa saya tidak keluarkan potensi terbaikku? Kenapa saya diam terus di rumah? Untuk apa? Kenapa ya? Kenapa? Apa? Sudah bisa diulang. Kehidupan sudah bisa diulang. Kehidupannya berjalan terus. Gitu. Jadi teman-teman, mulai besok saya hanya menyarankan Bu Anti, Bu Ana, Ibu Wayan, Pak Sulaiman, kalau Pak Zainuddin pasti sudah tahu. Mulai besok apapun yang terjadi, tetap prospek 2-1 hari. Itu paling standar itu. Nanti mengenai teman-teman dapat dia punya cara, dia punya modifikasinya bagaimana, itu sudah urusan. Yang jelas yang paling utama adalah aktivitasnya ini. Jadi kalau prospek 2 orang 1 hari itu menurut di MDRT itu seperti jantungnya bisnis prudensial. Berdetak dia, ada detakan 1 hari 2. Nah itu kalau apakah itu dari referensi, apakah itu dari nasabah lama, terserah. Apakah itu dari teman kita kasih tahu. Yang penting ada 2. Jadi itu akan terbangun kebiasaan. Kalau teman-teman pertahankan kebiasaan selama 30 hari, itu akan berlanjut terus. Nah, membangun kebiasaan butuh waktu 30 hari. Makanya kalau bulan puasa itu 30 hari. Karena 30 hari itu memang yang dibutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan. Gitu. Bagaimana Bu Anti? Ada mau ditanyakan? Ya? Bu Ana? Iya, Pak Zainuddin, ada yang mau ditambahkan Pak Zainuddin? Saya soalnya baca cerita. Ya. Yang penting teman-teman, sekarang kita harus belajar basicnya lagi. Takutnya teman-teman sudah lupa basicnya di Prudential itu apa. Karena jangan sampai kita mau berbisnis, karena ini kita harus ulangi. Di tempat kita ini berbisnis. Ini bukan seorang karyawan yang kita akan digaji setiap bulan, tidak. Ini bisnis kita sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau membangun bisnis, kita harus pikirkan jangka panjangnya. Dari sekarang apa? Langkah-langkahnya apa? Seperti itu. Ya, langkahnya tadi contoh masalah, ya mungkin basicnya adalah tentang kita basicnya contoh kayak produk juga, produk apa yang kita mau jual. Nah, itu juga harus kita pahami. Gitu. Satu persatu, dan itu harus 100%. Jangan semua produk kita tahu tapi tidak 100% juga, tidak ada gunanya juga. Lebih baik satu tapi 100% powerful, kita bisa menjelaskan ke orang. Karena itu sangat-sangat mempengaruhi juga dalam hal closing. Kalau kita prospek orang tidak powerful, biar walaupun kita pahami produk itu, tidak bakalan susah juga untuk closing gitu ya. Harus powerful juga. Gitu. Jadi betul-betul apa yang kita mau tawarkan, kita menguasai semuanya gitu ya. Harus full, betul-betul total. Tidak setengah-setengah. Gitu. Itu sih kalau tambahannya saya. Iya betul. Jadi betul-betul sungguh-sungguh ya, menjada wajada. Pak Zainuddin bilang. Bersungguh-sungguh dalam satu produk, dikuasai betul. Nah, jadi itu tadi saya punya masukan. Jadi tidak ada waktu yang sempurna. Tidak ada waktu yang sempurna. Kita mau tunggu kapan? Baru kita mau AAD? Kapan lagi baru mau start club? Tidak ada. Oh nanti tahun depan, tidak ada. Mulai sekarang, hari ini sudah. Bu Anti ambil buku, ambil catat. Impianku tahun ini AD. Saya catat ini, Bu Ana mau AD. Hidup itu harus bergairah gitu ya. Hidup itu harus berisi. Gitu. Nah, kalau kita punya impian, kelebihannya kayak Pak Zainuddin, coba lihat. Dia itu punya impian besar sehingga setiap hari dia semangat. Dan orang semangat itu auranya positif. Ketemu dengan orang, aura itu bisa terasa loh. Kalau kita punya impian besar,
kita berbicara itu lebih auranya itu positif dan semangat. Nah, orang nasabah juga rasa agent ini positif sekali, keyakinannya luar biasa gitu ya, antusiasmenya luar biasa 300%. Nah, saya kalau ketemu nasabah pasti antusiasme itu 300%. Saya suka nasabah saya, jangan menunggu disuka dulu baru menyukai nasabah. Jadi teman-teman, tadi tidak ada waktu yang sempurna. Saya pesan ini sama teman-teman, tidak ada waktu yang sempurna. Tidak ada bilang hari Selasa pi Pak, hari Rabu pi. Oh kalau bisa Pak saya prospek hari Jumat pi bagus. Ini hari Jumat ini hari kayaknya hari baik. Oh nanti tanggal 19 Pak. Tidak ada. Tidak ada waktu yang sempurna. Mulai hari ini teman-teman, mulai hari Senin teman-teman sudah bikin agenda. Kalau saya punya saran, kalau hari Senin mau aktivitas, jangan nanti Senin baru bikin agenda. Malamnya sudah bikin agenda. Jadi malam itu sudah bikin agenda semua prospek siapa. Jadi malamnya Senin. Oh besok Senin. Oh 2 orang saya prospek siapa ya? 2 ini catat nih si Aco, kemudian si Ibu Andi. Oh 2 ini saya temu besok. Nah, sudah besok pagi habis ngurus kalau ibu-ibu kan Bu Ana bilang banyak diurus Pak pagi-pagi. Sudah urus dulu yang ada di rumah. Kan teman-teman sendiri yang atur waktunya. Oh saya bisa ketemu dia ini kurang lebih 30 menit. Nah ketemu dengan nasabah juga ada caranya. Teman-teman, sapa nasabah itu bilang, aduh Bu, saya kemarin ini minta maaf ini. Minta maaf dulu. Minta maaf Bu, saya kemarin tidak bikin janji. Tapi karena ada informasi penting ini Bu. Oh informasi apa? Kita bisa cerita ini kebetulan di kantor ini Prudential Syariah ada program dana cinta, dia ada 130%, ada dana hibahnya 30%. Jadi kalau kita menabung, kita dapat tambahan 30% kalau kita tempo. Nah, saya mau ceritain Procinta. Nah, Procinta ini Ibu, dia sama kayak nabung di bank. Kita nabung di bank mana? Di BSI atau di BRI. Nah, tapi kan kalau kita nabung di bank, itu bagus, bilang bagus. Hanya persoalannya Ibu setuju tuh dalam Al-Quran ada kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau teman-teman kan kita di syariah itu minimal ada teman-teman baca ayat-ayat yang di Al-Quran itu Allah sudah keluarkan di surah Al-Araf ayat 34. Jadi Allah bilang itu walikul ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya setiap manusia makhluk itu umat itu mempunyai namanya ajal atau batas waktu. Apabila ajal itu tiba, tidak ada satu orang pun yang dapat mempercepat dan memperlambatnya sesaat pun. Itu surah Al-Araf ayat 34. Nah itu kita bisa baca, Ibu minta maaf Bu. Dari surah itu saja Bu, Allah mengatakan bahwa tidak ada yang Allah tidak pernah tahu. Ajal itu bisa datang dan tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambatnya. Nah di surah Al-Baqarah ayat 240 Allah bilang, wallazina yutawaffawna minkum wa yazarun azwajan wasiyatan li azwajan mata'ila qalu ghaira ikhraj fa in akhlaq kharajna ala juna alaikum fima alaihi mima'ruf. Nah artinya itu apa? Dan untuk kalian seorang laki-laki yang akan meninggalkan anak istri kalian, hendaklah kalian itu menyiapkan minimal nafkah 1 tahun lamanya. Kan di Al-Quran sudah ada. Jadi setiap laki-laki itu pencari nafkah harus mempersiapkan nafkah 1 tahun lamanya untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Baru surah An-Nisa ayat 9. Wal yakshal lazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafun alaihim falyataqullah wala qawlan syadida. Maka takutlah kamu kepada Tuhanmu apabila kamu nanti meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Jadi Bang, kalau ada asuransi syariahnya Bu, Procinta ini dengan Ibu nabung cuma 500.000 atau ada premi 1 juta kita tawarin. Kalau saya saran sekarang teman-teman menawari Prudential, standarnya 1 juta ya. Preminya 1 juta. Jangan lagi 500.000 ya. Nah, urusan belakang nanti kalau kita mau mereka nasabah mau dia mau susul kemampuannya berapa. Tapi untuk penawaran pertama itu kalau Ibu Antik, saran saya minimal 1 juta dulu kita tawarkan premi. Supaya nanti sudah nego, kata Bu bisa 7,5,
toh nggak bisa Bu, nanti kita hitungkan sesuai kebutuhan ibu. Intinya ada kegiatan dulu, 1 hari itu 2 gitu. Nah kalau saya biasanya saya ada ilmuku itu memang saya sengaja ketemu supaya dia tolak dulu, atau tidak saya telepon. Memang saya tahu dia tolak pasti. Kayak kemarin Haji Sabil, saya sudah tahu dia tolak saya pasti. Kalau saya tawar dia 500 juta, pasti dia tolak. Dia bilang, aduh Jera, saya ini mau buka usaha untuk anak saya ini. Saya sudah tahu dia tolak. Tapi saya tahu, biarlah dia tolak, saya ditelepon. Biarlah. Saya akan datang lagi nanti follow up. Dan saya akan bawa itu brosurnya, saya akan bawa itu dia punya Excel-nya, saya sudah buat semua. Saya akan top prospek lagi. Supaya biarnya dia tolak. Ya begitu. Sama dengan kalau kita mau menembak, kalau kita mau menikah. Tidak mungkin kan istri itu langsung dia percaya sama kita. Pasti ada waktu. Kita bilang kita sayang sama dia kan bukan berarti dia langsung percaya. Gitu. Nah, bilang Pak, ini Pro Cinta, namanya Pro Cinta Pak, karena sekarang ini Pak, Ibu, kasih tahu kalau istrinya tuh, kenapa Prudential Syariah keluarkan program Pro Cinta? Karena ini namanya cinta. Cinta itu Bu, tidak bisa cuma dibilang Bu. Jadi tidak bisa cuma dibilang, oh saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu. Tapi kan persoalan anak-anak mau makan, anak-anak mau sekolah, listrik mau dibayar. Kan tidak bisa kalau mau beli beras, mau makan atau mau bayar listrik, kita kasih tahu orang PLN, aduh Pak, kalau bisa Pak diberi kami waktu Pak, kalau bisa ini PLN tidak dibayar dulu listriknya. Kan dia tidak mau tahu perusahaanmu itu, kalau kau tidak bayar mati lampumu. Kan begitu. Jadi cinta ini Pak harus seimbang Pak, harus dibuktikan dengan bukti cinta. Prudential Syariah keluarkan Pro Cinta. Ini bukti Pak. Buatkan dia proposal, buat di Proofforce. Baru itu kan bisa di email. Itu Proofforce itu setelah jadi ilustrasinya dikirim, ada kirim ke email. Setelah kirim ke email, kita kirim dulu ke email kita sendiri sebagai agent, baru download itu baru kirim ke WA, kirim ke WA-nya nasabah. Itu bisa. Nah, begitu terus. Begitu, follow up lagi. Nah, kemudian Pro Cinta minimal 1 miliar ya, tawarin minimal 1 M. Jangan yang dibawa lagi 1 M. Jadi minimal premi 1 juta atau minimal premi UP-nya 1 miliar. Gitu. Kenapa saya bilang 1 juta? Supaya closing 1 bulan itu bisa dapat API kurang lebih 50 juta tadi. Kalau 4 nasabah bisa dapat 48 juta API per bulan. Kalau itu kita lakukan dari Januari, itu bisa MDRT loh. 2 tahun berturut-turut kita lakukan hal yang sama, itu bisa MDRT. 1 nasabah premi 1 juta, 4 nasabah 1 bulan. Itu bisa MDRT agentnya. Dan pasti bisa Star Club. Karena sekarang Prudential itu kita bisa MDRT plus Star Club. Jadi kita bisa MDRT langsung Star Club. Gitu. Sekarang. Nah sekarang Prudential Syariah Star Clubnya kemana? Umroh. Tahun ini umroh loh, Prudential umroh. Jadi luar biasa tuh Prudential Syariah. Jadi kasih kita umroh. Nah, maksudnya itu pas Star Club umroh ngapa? Kalau kan sekarang kan Star Club itu kan ada ke Italia, mau ke Milan. Itu kan minimal produksinya kalau tidak salah 720 juta API 1 tahun. Tapi kalau kita MDRT sudah langsung Star Club. Nah, tapi kita disuruh pilih nanti. Kalau kita banyak jual Pro Cinta itu kan syariah, dia minimal API mencapai Star Club itu 50% syariah, itu bisa kita memilih, oh saya mau ke umroh. Jadi bukan ke Milan, bukan ke Italia. Jadi kita ke Mekah umroh. Dan Star Club umroh itu akan ada terus tiap tahun. Gitu. Coba teman-teman. Pak Wijran, nanya dong. Iya. Gini Bagaimana, Pak, Bu Ayen? ya tadi kan Bapak bilang itu untuk Pro Cinta itu di juga saya lihat sekarang itu kembalinya di masa kontrak itu 130%. Kalau dulu kan Pak 110%. Apakah itu pengembalian bonus itu dinaikkan Pak sehingga jadi 130? Dulu kan 110 Pak. Iya betul, dinaikkan sampai bulan ini, penawaran sampai bulan Juni saja. Mei. Penawaran sampai Mei kayaknya. Gitu.
Sampai Jadi bulan kalau Mei uang Pak ya? sampai Mei kayaknya. Tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak nanti itu, Bu Cinta. Oke Pak. Ya Jadi makasih. kalau nasabah bayar premi contoh total uangnya 1 miliar, yang kembali nanti 1,3 M gitu. Iya. Oke. Kasih. Oh ini Pak Ya, premi Bu. Pak di preminya yang masuk Pak di selama 10 Apa tahun. itu? Yang Iya, itu iya. percuma yang 130%. Iya, betul. Jadi kalau total masuknya 10 tahun 100 juta, nanti di tahun ke-20 kembalinya 130 juta. Nah, itu pasti itu. Pasti. Iya Pak, ya Pak. Oh, bukan Itu anunya sampai itu Pak, bukan bonus ininya Pak. Kalau ini lewat apa namanya syaratnya itu ya yang lewat debit rekening itu bukan itu Pak. dia itu Bu, dia harus debit rekening, wajib. Harus auto debit rekening. Ibu Toh, Anti bilang tadi Ibu Anti bilang uang yang disetor 100 juta misalnya kembalinya 130 juta. Bukan begitu toh? begitu, cocok begitu. 130 Iya, juta kembali. cocok, tapi bonus yang 30% itu kan dari bonus syaratnya kalau bayar lewat debit rekening dengan tidak pernah nunggak. Kan itu toh bonusnya itu 30%. Iya, betul. Oke. Tidak boleh Makasih. nunggak. Oke, Bu. Tidak boleh nunggak itu ya, harus. Makanya dia lewat auto debit. Lewat auto debit rekening bank dan tidak pernah dia lapse. Makanya kalau dia sarankan nasabah, kalau saya sarankan nasabah, Pak, kalau Ibu Bapak mau dapat yang 30% ini, wajib Bapak store per tahun. Kenapa Pak per tahun? Karena kalau bulanan takutnya lapse. Kalau lapse tidak dapat. Kalau tahunan kan enak toh, panjang waktunya dan dia bagus buat cara bayarnya langsung tahunan. Dan kelebihannya tidak dapat potongan 1 bulan premi. Begitu. Nah, jadi yang saya ingatkan terus menerus bahwa hari Senin besok pokoknya tidak ada alasan kalau mau sukses, no excuse. Tidak ada alasan. Karena biaya hidup semua tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita mau tinggalkan biaya hidup ini yang terlalu besar ke depan. Tidak ada alasan. Kita tidak bisa bersembunyi dalam hidup. Tidak bisa kita bersembunyi supaya kita tidak tua. Kita akan tua, kita akan pensiun. Anak-anak kita akan besar, akan sekolah. Tidak bisa kita tahan itu barang, itu akan berlanjut secara hukum alam. Nah, jadi yang harus penting adalah kita harus salah satunya kita memaksa diri kita untuk bisa besok prospek 2. Memaksa secara positif. Orang juga bisa bajim, orang bisa olahraga kalau tidak paksa dirinya untuk olahraga besoknya dan konsisten setiap hari olahraga, tidak bisa dia olahraga. Kalau menunggu perasaan enak dulu, baru saya olahraga. Umpama hari Senin olahraga, toh. Hari Selasa olahraga. Hari Rabu tidak. Kamis tidak. Jumat tidak. Tidur lagi 3 minggu. Nanti 1 bulan depan olahraga lagi. Coba tanya dokter. Pak dokter, kira-kira kalau olahraga begitu bisa Pak dokter? Bisa sehat? Gimana caranya? Gimana caranya itu begitu? Jadi memang harus konsisten. Nah, kalau menurut saya ketemu 2 orang itu sudah paling standar nih itu. Kalau memang teman-teman sudah terbiasa dengan 2 dulu, ya nanti akan makin hebat kita, makin rajin. Bisa ketemu 1 hari 3. Nah, tetapi bukan cuma ketemu banyak 3 tadi, 2 orang 1 hari, 3 orang. Kita harus pintar nanti setelah ketemu itu, kita yang paling utama follow up. Nah, itu follow up. Pastikan ketemu pertama tidak langsung dia closing. Ya minimal kita perkenalan diri. Bu, saya nama Bu Anti, Bu. Saya tinggal di Antang. Saya agen Prudential Syariah di sini, Bu. Perkenalan diri dong. Ya kan? Nah, Ibu hari ini Bu saya tidak datang prospek, Bu. Saya tidak datang, bilang begitu, saya tidak datang prospek. Saya datang hari ini cuma edukasi. Saya memberikan informasi saja, Bu. Kalau Prudential Syariah ini, Bu, adalah perusahaan jasa keuangan yang sudah berdiri sejak tahun di Indonesia tahun 95. Kemudian Prudential Syariah ini dia sudah berdiri sendiri tahun 2022, sudah spin off. Bukakan dia YouTube, ada YouTube kan, Prudential Syariah, pas lihat sedikit. Nah, Ibu, kabar baik Bu, Prudential Syariah ini lagi memilih
nasabah-nasabah terbaik yang masih sehat, tapi yang masih sehat dia bisa jamin ke 1 miliar. Caranya gampang Bu, tinggal pilih nasabahnya saja. Karena sama aja kayak menabung di bank. Kita taruh uang tadi bank, coba hitung, coba Bu Anti hitung. Untuk mendapatkan uang 1 miliar, kalau kita menabung di bank 2 juta per bulan, itu membutuhkan waktu 42 tahun baru ada 1 M. Coba Bu Anti hitung. Untuk mendapatkan uang 1 miliar di bank, kita perlu waktu 42 tahun kalau menabung 2 juta. Nah, kalau kita menabung 1 juta per bulan di bank, kita butuh waktu 84 tahun baru punya uang 1 M. 80 tahun. Nah, berapa yang umur toh? Nah, kalau di Prucinta, kau nabung satu hari ini kau nabung 1 juta, langsung dapat 1 miliar. Gitu. Oke Bu, Ibu mungkin belum percaya toh, bilang. Tidak apa-apa Bu, hari ini juga saya tidak menjual kok. Saya tidak menjual asuransi. Saya hanya bukan asuransi bilang ini Bu. Ini namanya deposito syariah. Jadi jangan bilang asuransi. Oh ini asuransi kah? Bukan Bu. Ini bukan asuransi. Apa Pale? Ini namanya program deposito syariah. Kenapa dia bilang bukan asuransi? Kalau asuransi kayak BPJS Bu, Ibu nabung, uang Ibu hangus. Kalau Prucinta syariah Ibu, sistemnya syariah itu tidak boleh ada yang dirugikan. Harus kedua belah pihak untung. Nasabah diuntungkan, perusahaan diuntungkan. Uang kembali 130%. Kenapa? Karena perusahaan sudah gunakan dana itu untuk sistem bagi hasil selama 20 tahun. Kita hanya nabung 10 tahun, keuntungan nasabah 10 tahun digratiskan. Gitu. Jadi Prucinta nih Ibu di mana lagi mau dapat 1 miliar jaminan? Nah, Ibu mungkin belum percaya, tapi apakah Ibu percaya dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Ibu percayakah dengan bank? Prudential Syariah cara nabungnya lewat BSI Bu. Prudential Syariah sudah kerjasama dengan BRI, kerjasama dengan BSI. Kalau Prudential Syariah tidak benar atau ada sistem penipuan, berarti Prudential Syariah tidak terawasi OJK Bu. Prudential diawasi OJK. Sejak pertama berdiri OJK, Prudential sudah masuk di situ. Kemudian Prudential diawasi Majelis Ulama Indonesia. Dan Prudential Syariah itu sudah fatwa halal. Artinya kenapa dia halal? Sudah dilihat dan sudah diverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa program ini halal. Begitu. Ibu tidak percaya saya, tapi apakah Ibu tidak percaya OJK? Ibu tidak percaya dengan bank? Ibu saja menabung di bank, berarti Ibu percaya bank, berarti Ibu percaya pemerintah. Ya kan? Nah, Prudential Syariah juga dibawa oleh pemerintah, oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Dan ada namanya RBC. RBC itu namanya Risk Based Capital. Risk Based Capital itu adalah jaminan dana perusahaan syariah asuransi yang ditempatkan ke negara sebagai jaminan. Jadi kalaupun nanti ada namanya kekurangan dana tabarru untuk membayar klaim, tetap bisa dibayar klaim itu karena ada namanya dana RBC. RBC itu kayak dana safety-nya perusahaan gitu. Ya pasti bisa dibayar. Tapi selama ini Prudential Syariah tidak pernah minus. Ya, dia untung terus kok Prudential Syariah. Gitu. Coba prospek begitu tiap hari. Bantu. Tidak usah pusing, mau dia closing kan terserah. Baru datang itu dengan muka-muka ceria lah. Kabar baik ini Bu. Tanya dulu kabarnya Bu. Kalau orang bilang pura-puraan saja, pura-pura SKSD. Bagus usahanya Bu, sudah lancar Bu. Begitu. Kenapa kan? Oke? Ada lagi mau ditanyakan? Atau ada mau ditambahkan Pak Zainuddin? Sudah jawab berapa? Lanjut Pak Wijaya. Oke. Nah, jadi Bu Anti, Bu Ana, Bu Wayan, itu saja saya punya saran teman-teman. Coba mulai besok bikin agenda konsisten, minimal prospek 1 hari 2. Kalau memang belum bisa ketemu langsung, telepon. Kalau lebih keren ketemu langsung. Tapi menurut Sanjay Tolani, dia bilang bisnis ini tidak bisa lewat telepon. Bisa lewat telepon, tapi closingnya kecil dia bilang. Tapi kalau mau besar, ketemu langsung. Gitu.
Kalau teman-teman masih merasa takut, bilang, oh takut saya ini Pak prospek nanti ditolak. Jadi kapan nih kalau bisa Pak prospek kalau begitu? Takut terus, tunggu dulu perasaan nanti berani baru prospek. Tidak ada pokoknya posisi yang sempurna. Teman-teman tidak bisa menunggu. Mau teman-teman menunggu sampai 2030 ke depan, tetap sama. Yang orang sukses itu adalah orang-orang yang berani. Orang-orang yang mau maju, bukan berpikir terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dipikirkan, bagaimana cara kita mau bisa berubah hidupnya kita? Gitu. Nah saya saja teman-teman, saya bangun rumah, tidak ada uang di saldo rekeningku. Waktu itu pas COVID, saya bangun rumahnya mamaku 60 juta. Saldo waktu itu tinggal 30 juta untuk persiapan pembangunan. Tapi jadi loh. Terus saya bangun rumah saya punya mama, saya bangun rumah di Palu, saya langsung pondasi saja. Begitu. Maksudnya, kan pekerjaan kita di Prudential luar biasa loh. Begitu. Jadi kapan mau menunggu? Mau menunggu kapan lagi baru mau bangun rumah begitu. Kalau saya waktu itu saya bilang begitu, kapan lagi kalau bukan sekarang? Gitu. Saya mau pensiunku itu sudah ada semua, sudah jadi rumahku, sudah ada asetku. Pas pensiun sudah alhamdulillah sudah siap semua. Gitu. Jadi sekarang sudah untuk membangun kita punya bisnis itu sekarang, bukan lagi besok. Besok sama lagi, alasannya sama. Oh, aduh Pak, Pak. Besoknya sama terus itu alasan, tidak pernah berubah. Tapi kalau teman-teman berdiri di atas alasan terus kita dengar terus alasan dalam diri, kita akan dikalahkan dengan diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita sudah terlalu lama begitu, itu namanya lingkaran setan. Lingkaran setan itu kita akan terputar-putar di situ seperti tikus. Ada itu perputaran tikus itu, di situ terus kita terputar. Sehingga kita bingung, pusing. Karena sudah pusing, sudah tidak bisa kita melakukan apa-apa, kita pingsan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebelum itu terjadi, keluar dari lingkaran setan itu. Keluar. Teman-teman harus keluar dari situ. Jadi sekedar informasi, kalau saya itu mengisi pagi-pagi itu adalah waktu emas. Pagi-pagi itu bangun pagi, bangun subuh. Habis subuh itu teman-teman usahakan itu mendengarkan video MDRT. Nah saya saran ikuti itu video MDRT-nya Prudential. MDRT Indonesia. Itu kan tiap hari mereka ada live. Nah, mereka simpan itu di YouTube-nya. Pagi-pagi kan kalau teman-teman bangun jam 6 sampai jam 7 sambil minum teh, pakai headset, dengar itu video MDRT. Banyak sekali judulnya, ada tentang B-case, ada tentang follow up, ada tentang handle objection. Dengar 1 jam, tiap hari begitu, setiap pagi bangun dengar video, tiap pagi. Setiap hari begitu coba. Bisa teman-teman selama 30 hari tampar saya kalau teman-teman tidak jadi hebat. Tiap hari begitu. Jangan dulu pagi-pagi langsung lihat Facebook, langsung lihat. Jangan. Langsung itu isi cepat. Itu otak lagi bagusnya itu, isi dia. Akan masuk dia. Begitu. Oke, sekian dari saya. Makasih Pak. Oke. Sudah jam setengah 12, mungkin teman-teman mau beraktivitas. Saya juga sempatkan waktu ini karena saya sudah rindu ketemu dengan teman-teman semua di grup Elite Club. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan ingat, action. Tidak ada lagi kata lain, tidak ada alasan. Kalau beralasan berarti itu teman-teman tidak mau ambil risiko. Kalau teman-teman masih ada alasan besok hari Senin tidak prospek, berarti teman-teman adalah manusia yang penakut. Lebih baik menjadi singa sehari daripada jadi domba seumur hidup. Itu saya punya tagline. Jadi tiap pagi saya bangun saya menjadi singa, saya tidak mau jadi domba. Jadi singa itu apa yang menjadi agendaku hari itu, saya lakukan. Saya harus prospek si A, si B. Terserah dia mau terima saya atau tidak, yang jelas saya lakukan itu dulu. Saya mau tawari dia bisnisnya Prudential. Saya tawari. Oh dia mau masuk lah, terserah. Itu kan membangun kebiasaan saya. Saya tidak tahu apakah orang ke-10 yang closing, apakah orang ke-15 yang closing. Itu urusan dunia. Yang jelas saya memberikan dulu. Saya memberi, the more you give, the more you get. Yang jelas saya menanam terus tiap hari. Oke Pak Zainuddin. Ada kata-kata terakhir dulu ya. Nanti baru kita tutup.
Enggak. Yang penting tadi kita harus kembali dulu di basicnya apa, gitu. Ya. Itu dulu, kembali ke situ dulu. Kalau sudah Betul, itu sudah tahu, aktivitasnya harus ditingkatkan. Karena aktivitas itu kita pasti dapat sesuatu yang lebih daripada ide-ide nanti akan muncul sendiri seperti itu. Itu saja sih sebenarnya kuncinya, aktivitas gitu. Dan harus rajin untuk follow the leader juga, karena tidak bisa kita jalan sendiri, kita butuh leader juga, seperti itu. Betul. Seperti itu Pak Wijra. Oke, thank you Pak Zainuddin sudah sharingnya pagi hari ini Pak Zainuddin. Luar biasa ini aktivitasnya, bila hari Minggu aktifin beliau, luar biasa. Semoga sukses. Oke, teman-teman, thank you buat waktunya pada pagi hari ini. Saya doakan teman-teman bisa sukses, hari Senin bisa keluarkan taringnya, keluarkan semangat singa. Oke, Bu Anti, Bu Ana, kalau ada Bu Ayan, kalau ada pertanyaan, boleh nanti kita berkabar lagi di WhatsApp. Oke. Terima kasih Pak Wijra sama Pak Zainuddin. Oke, atas ilmunya bisa menambah lagi sedikit. Ya, oke Bu. Oke, saya akhiri cara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.